dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi kita disebut anak-anak Allah itu oleh karena kasih karunia Allah semata, bukan karena perbuatan kita. Kasih karunia seperti apa yang dicurahkan dalam hidup kita? Dilahirkan kembali dan menerima penebusan di dalam Kristus. Inilah anugerah yang Tuhan berikan, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena karya Allah melalui Kristus dalam hidup kita, sehingga kita dijadikan baru. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan seperti itu, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, itu oleh karena kasih karunia yang didahului dengan penebusan dalam hidup kita, pengampunan dosa dalam hidup kita yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Kita ini sekarang di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kasih karunia yang Allah limpahkan di dalam Kristus menjadikan kita ciptaan baru, dilahirkan kembali oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Inilah makna dari anak-anak Allah. Kehidupan anak-anak Allah dimulai dari kasih karunia. Jadi anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karena karya Allah. Jadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karena karya Allah. Yang kedua, anak-anak Allah adalah orang yang telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yang disebut anak-anak Allah, yang tadi pertama, orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karena Allah. Yang kedua, orang yang telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, seperti yang dicatat dalam Efesus 1 ayat 7 tadi. Lalu yang ketiga, anak-anak Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12, kita akan baca. Yohanes 1 ayat 12, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Di sini sungguh menekankan bahwa anak-anak Allah itu semuanya karena kasih karunia yang dimulai dari kelahiran kembali oleh karena apa? Pengampunan dan penebusan dosa, dan kita dimampukan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Namun kita perlu menggarisbawahi nih sekarang, status kita sebagai anak Allah itu sangat berbeda dengan gelar Yesus sebagai anak Allah. Kita harus memahami terlebih dahulu hal ini juga, bahwa status kita itu berbeda dengan status Yesus sebagai anak Allah. Mengapa? Sebab hanya Kristus sajalah anak Allah yang sehakikat dan yang sama-sama kekal seperti Bapa. Yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, kehidupan Yesus ketika menjadi manusia, dia memiliki hakikat yang sama seperti Bapa. Sebaliknya, kalau kita adalah orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah karena dia berdasarkan kasih karunia. Seperti tadi dikatakan Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima, Yohanes 1 ayat 12. Kita baca Efesus pasal yang pertama ayat kelima saja. Kita akan baca Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi, kata diangkat, itu secara teologis berarti diadopsi, yang diambil dari kata Yunani, yaitu huiothesia. Jadi, kata pengadopsian ini memiliki makna bahwa kita ditempatkan, dijadikan secara status sebagai anak Allah secara legal. Dengan demikian, kita memiliki hak atas identitas kita sebagai anak-anak Allah
dan hidup kita juga telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Coba kita bandingkan dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayat 4 sampai 7 kita akan baca bersama-sama. Saya akan mewakili Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah.